Saya panggilnya apa ini? Teman-teman apa yang lain? Adik-adik. Adik-adik ya. Makasih ya udah dibagiin waktunya buat para apa nih? Buat para KKN yang di sini. Sebelumnya juga terima kasih untuk Ibu yang udah nyebatin juga. Terus untuk Ibunya Mas, satu dosen. Sebelumnya untuk yang paling pertama izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Rizan Dika Nugraha. Nama saya Lina Marlina. Dan saya Arya Fitriana. Nama saya Yayu Ade Yudita. Nama saya Diki Permana. Dan terakhir saya Fujiri Lestari. Pada yang terhormat kepala sekolah dan jajarannya, kebetulan hari ini tidak dapat hadir diwakili oleh Bu Dewi. Kemudian juga yang terhormat Bu Dewi sebagai guru yang perwakilan juga dari SMA Karangarum. Kemudian juga yang saya banggakan mahasiswa Universitas Bakti Kencana yang telah menginisiasi penyelenggaraan penyuluhan kali ini. Sebelum mulai penyampaian materi ini, alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi Universitas Bakti Kencana. Visinya menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berdaya saing. Visi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Misinya mengembangkan kelembagaan dengan sistem manajemen mutu yang nasional dan internasional, membangun dan mengembangkan mutu pendidikan, mengoptimalkan kapasitas akademika yang kreatif dan inovatif, mewujudkan entrepreneurial university. Nah, di sini apa itu Narja? Ada yang tahu apa itu Narja? Narja merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, yaitu zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kerja sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan perilaku kesadaran, perasaan, dan fungsi tubuh. Apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau bahan berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Ini contoh-contohnya ya jenis narkotika. Ada ganja, ada sabu, ekstasi, diklona, alprazolam, triptik, sama tembakau gorila, dan mushroom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, ibunya ini. Terima kasih Ibu Lina. Selamat pagi. Masih semangat gak dengan materinya? Masih ya. Tadi Teh Lina dijelasin Universitas Bakti Kencana. Siapa yang mau kuliah nanti? Pengen ya? Punya cita-cita kan? Cita-citanya setinggi langit kalau kata orang dulu ya. Semangat nggak belajarnya? Semangat ya. Tadi Bu Nyoman menjelaskan kenapa kita harus menjauhi narkotika ya. Karena apa? Bisa merusak nanti diri sendiri, keluarga, lingkungan. Udah banyak ya contohnya ya. Jadi panggilnya siapa nih? Adik-adik ya Bu ya. Adik-adik ya, adik-adik ya, biar mudah gitu ya. Kebetulan saya orang sini. Ada yang rumahnya dekat sini nggak? Ada? Saya tetangganya kepala sekolah ya. Rumah saya di Jati Permai. Lingkungan contoh, kita udah baik ya, tapi punya teman yang tidak baik. Contohnya, aku mau nyoba ini nggak? Tadinya adik-adik nggak tahu itu obat apa ya. Tadinya nggak tahu itu obat apa, tapi coba ini enak kok. Tadinya nggak tahu, terus dicoba, geningan enak makan ini, ya. Akhirnya itu jadi ketergantungan. Nah itu namanya banyak kan tadi dijelasin sama Bu Lina. Contohnya kayak apa?
yang apa sih itu tadi coba buka. Nah, ganja, sabu, ekstasi. Nah, tuh kan ini udah pintar ya. Nah, ini baca. Sebenarnya ini tuh sebenarnya obat ya. Kalau dipakai sesuai dengan dosis, ya sebenarnya obat. Tapi kalau dipakainya terlalu dosisnya banyak, efeknya jadi ketagihan. Ya, ini jenis-jenisnya heroin, morfin, ganja, sabu-sabu. Ya banyak mungkin suka baca-baca kan sekarang, zaman sekarang udah pada canggih ya, lihat di internet sabu bentuknya gimana gitu. Kalau ganja gimana? Kalau ada juga ganja itu daunnya Bu ya. Sebenarnya di sini juga dulu pernah kasus ya Bu ya, di daerah ujung Berung atas ada yang nanam ganja ya. Nah itu kalau yang orang udah ketagihan, daunnya aja diisap itu bisa jadi efeknya efek ketagihan gitu ya. Next. Psikotropik sama, sebenarnya itu obat semua ya, tapi kebanyakan orang itu disalahgunakan. Jadi sebenarnya buat pengobatan dipakainya terlalu banyak, akhirnya ketagihan. Next. Ini jenis-jenisnya, mungkin ini mah belum ini ya, makanya mumpung kalian belum terjamah, belum ada teman-teman yang ini contoh-contohnya. Nanti nanti teman-teman ada kuliah atau SMA ditawarin kayak gini, jangan mau ya. Kan banyak orang tuh tadinya nggak tahu, ditawarin jadi ketagihan. Nih, ini obat-obat yang kayak sana, Dumolid itu obat-obat narkotika ya. Sebenarnya itu harus dipakai resep dokter yang nulis, tapi ya banyak disalahgunakan. Ini yang adiktif tadi, jadi ketergantungan. Kalau misalnya yang tadi saya bilang udah nyoba sedikit, enak, terus nyoba lagi, akhirnya apa? Ketergantungan terus-menerus. Nah tadi Bu Nyoman jelasin kalau udah ketergantungan nggak mau belajar, ya. Belajar tuh malas, ngantuk gitu ya, nggak mau belajar, terus jadi efek narkotik itu bisa kemana-mana, ya bisa nanti apa sih yang udah mulai pacaran itu nanti bisa ke hubungan seksual dilakukan, pokoknya itu mah udah merusak aja ya, jangan pernah menyentuh sekalipun. Tadi kan adik-adik di sini itu ini generasi penerus bangsa. Siapa lagi yang nanti menjadi penerus bangsa kalau kecil-kecil udah rusak gitu mentalnya, nggak sekolah, jadi ketergantungan. Kalau ketergantungan pengen terus kan, nanti apapun dilakukan, mencuri buat beli obat itu ya, mencuri, maksa orang tua, bisa merampok, bisa apa, pokoknya itu mah harus dijauhin ya efek dari narkotika itu ya. Terus ini sama, nah suka lihat nggak kalau di jalan-jalan anak kecil iPhone itu juga bisa dihisap, bikinnya kayak gini nih. Jadi mempengaruhi susunan saraf pusat, kayak yang bikin nyaman gitu ya, nyaman, enak gitu, nggak ingat apa-apa, bahagia aja gitu, bahagia terus. Nah itu nanti terus menerus pengen lagi, itu sangat bahaya sekali ya. Berapa slide? Mungkin bisa dilanjut sama temennya lain ya. Mungkin itu dari saya, nanti kita ada tanya jawab biar lebih seru ya, biar gak ngantuk nggak? Nggak ya. Jadi ada pertanyaan, nanti ada ininya. Sekian dari saya ya, semoga yang tadi saya sampaikan itu bisa diserap ilmunya. Nanti Ya, silakan yang bertanya. ada yang Boleh. Sementara terhadap narkoba dan sabu bisa kembali sehat dan menjalani kehidupan dengan seperti biasanya. apakah pencandu narkoba itu bisa kembali sehat
dan kehidupan normal. Pencandu narkoba itu bisa kembali normal, tapi diobatin, ya. Prosesnya ya butuh waktu proses. Nah, kalau udah yang parah banget itu ada tempat khusus untuk pemulihan pencandu narkoba. Itu bisa. Apalagi kalau dirinya sendiri itu semangat buat sembuh, ya. Dirinya sendiri itu emang mau sembuh gitu. Nanti diturunin dosisnya ini sampai bisa kok kembali kehidupan normal. Makanya jangan pernah menyentuh barang sedikit pun yang kayak gitu, ya. Jangan pernah, karena itu sudah itu udah merusak. Nanti kemana-mana tadi penjelasannya. Bisa keluarga, bisa nggak belajar, bisa apa. Nanti kalau dia punya anak-anaknya bisa cacat. Ya. Iya, saya kerja di rumah sakit. Ada lahir anaknya cacat. Akhirnya kita tanya, selama ini waktu mudanya sering konsumsi apa, akhirnya terbuka. Nah itu bisa rusak. Farmasi Universitas Batik Kencana yang sudah menginisiasi penyelenggaraan penyuluhan kali ini, tentunya harapannya dapat bermanfaat untuk kita semua, ya, untuk juga menambah wawasan kepada kita semua bagaimana bahayanya narkotika, psikotropika dan zat adiktif, ya. Mungkin sedikit saja supaya kalian bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi bahwa narkotika itu hanya boleh diberikan atas resep dokter, dan itu sangat diawasi karena yang menyerahkan narkotika itu juga harus melaporkan kepada Departemen Kesehatan setiap bulannya penyerahan obatnya. Jadi bukan obat biasa gitu, ya. Kemudian psikotropika juga demikian. Kalau narkotika, apa bedanya narkotika dengan psikotropika? Kalau narkotika dia sebetulnya obat penahan sakit, dan dosisnya sangat kecil, dia bisa mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit. Biasanya dipakai untuk operasi, gitu. Narkotika itu tidak sembarangan, jadi hanya untuk operasi, itu pun dalam jumlah yang sangat kecil, gitu, ya. Kemudian narkotika itu ada 3 golongan, ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Yang boleh diberikan untuk pengobatan hanya golongan 3. Golongan 1 dan 2 itu tidak pernah diberikan. Golongan 2 pilihan terakhir. Kalau golongan 1 sudah tidak bisa menghasilkan efek yang diinginkan, maka diberikan golongan 2. Tapi golongan 1 itu tidak pernah diberikan untuk pengobatan. Di antaranya apa? Ganja, heroin, ya, metamfetamin, apa itu sabu. Itu tidak pernah diberikan untuk pengobatan. Itu hanya untuk penelitian pada lembaga penelitian. Kalau psikotropika, dia efeknya mengubah perilaku, gitu. Jadi bukan pernah menggunakan atau mulai ketergantungan dengan obat tadi, ya. Di antaranya lebih murung dari biasanya, tidak mau bergaul, gitu. Kemudian berlanjut lama-lama tubuhnya adaptasi. Sendiri kok nggak kerasa ya? Itu kerasa enaknya, tambahin double, lumayan enak lagi. Kemudian double lama-lama nggak ngepek nih, gitu. Tambah lagi, sampai dia tidak sadar bahwa tubuhnya keracunan, gitu. Sudah rusak tuh organ-organnya, tapi nggak sadar karena dia merasa nggak ngefek, gitu. Seperti itu. Itu tiba-tiba lemas, meninggal. Itu yang kayak kesurupan kan? Itu sakau. Kejar-kejar di antara udah keracunan kesehatan. Syaratnya udah.
tampilannya sama gitu ya. Oke. Kalian ada. Tetapi sangat diawasi dan itu pun resepnya khusus. Jadi tidak sembarangan dokter boleh meresepkan itu dan tidak akan pelayanannya juga sangat ketat untuk narkotika. Ya. Nah, kalau yang itu jelas penjualnya pasti ilegal dong. Ya. Pasti di bawah tangan. Pasti lewat-lewat. Ya. Codean. Kayaknya ada juga SOP ya. Tapi saya nggak tahu. Gitu. Ya. Dosa organ kita kalau misalkan kitanya mengkonsumsinya berlebih kayak tadi kan ya bisa menimbulkan rasa nyaman setelah mengkonsumsinya teh, terus juga kayak kita teh berhasil halusinasi. Ya. Bentuk apakah yang mengonsumsi obat berlebihan atau nafsu ini akan langsung terlihat dampaknya? Apakah ada proses Oke. Kita harus perhatikan dan bisa tertib. Oleh karena itu, harapannya kalian bisa menghindari obat-obatan tersebut, penyalahgunaannya, ya. Obat-obat itu berguna kalau diberikan oleh orang yang tepat kepada orang yang tepat juga dengan dosis yang tepat, gitu, ya. Seperti itu. Jadi mari hindari penyalahgunaan narkoba. Fokus kalian pada